Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofm.co.id. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Saudara Rasi, selamat sore. Hadir kembali Fatur di sore hari ini tentunya di program spesial Ramadan, yaitu program Khidmat Ramadan. Dan tentunya untuk sore hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa juga, saudara Rasi, tentang meraih Lailatul Qadar. Dan tentunya sore hari ini sudah hadir di studio Rahasia Magetan ada Ustadz Parminto Budi Utama. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Mas Sehat, Fatur? alhamdulillah. Ustaz. Pripun panjenengan sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakit tetap terus berpuasa dan menjalankan dengan baik ibadah kita selama Ramadan. Insya Allah, alhamdulillah. Ya. Jadi sudah kurang lebih 18 hari Ustadz ya? 18 hari ya. Betul. Nggak terasa. Nggak terasa, betul sekali. Nah, oke, Ustadz, nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas tentang tema yang luar biasa juga tentang meraih Lailatul Qadar untuk sore hari ini. Jadi mungkin bisa untuk Ustadz mulai, monggo Ustadz untuk membahas tema kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Mas Fathur dan para pendengar Radio Rasi FM yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini yang penuh dengan keberkahan, kita bisa ketemu kembali pada acara ini. Bagaimana ini semuanya karena pertolongan Allah, kita bisa berjumpa lewat udara dengan mengkaji beberapa ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan manfaat buat kita semua. Amin, amin, amin. Untuk itu tanpa henti-hentinya kita bersyukur, Mas Fatur ya. Betul. Kemudian yang kedua, tidak lupa salawat dan salam tetap tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat yang setia mengikuti beliau. Mudah-mudahan kita semuanya, Mas Fatur dan para pendengar, kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin. Mudah-mudahan nanti di yaumul akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin. Baik, Mas Fatur dan para pendengar, kita sore hari ini akan mengkaji bersama ya, diskusi bersama kaitannya dengan meraih Lailatul Qadar. Kita tahu hari ini sudah ke-18 ya, Mas Fatur. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga inilah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan Allah sendiri yang menyatakan di dalam ayat-ayatnya. Kan ada ketika sahabat Rasulullah, Mas Fatur, ketemu menyampaikan komplain ya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa sih umur kita, umatmu ya Rasul, ini akan Rasul menyampaikan bahwasanya amrul ummati baina sitin wa sab'an, bahwasanya umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewati itu. Ini dikomplain sama salah satu sahabat yang mengakui kok dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, yang umatnya Nabi Nuh itu kan dakwahnya Nabi Nuh aja 950 tahun, Mas Fatur ya. Artinya sangat jauh sekali dibandingkan dengan umur umat-umat yang lalu gitu ya, sampai ribuan tahun. Sedangkan umur umat Rasulullah Muhammad SAW kan hanya baina sitin wa sab'an, antara 60 sampai 70 tahun saja. Sehingga sangat banyak sekali selisihnya. Ini yang dikomplain sama sahabat. Bukan Rasul kemudian menjawab atas komplainan itu, tapi Allah lah yang kemudian menurunkan di surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairum min alfi sahri min. Itu yang dijawab oleh Allah langsung, bahwasanya
Allah menurunkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Menurunkan Al-Qur'an ini pada suatu malam yang mulia, malam yang agung, ya. Yang di dalamnya ada nilai yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan min alfi sahran. Jadi ketika kita umurnya umat Rasulullah itu hanya 60 sampai 70 tahun, Betul. ketika kita mendapatkan satu malam Nggih. yang namanya Lailatul Lailatul Qadar yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qadar tadi, malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Betul. Ya. Nggih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Ya. Jadi ada kebaikan yang nilainya itu melebihi dari 1000 bulan, 83 tahun lebih. Betul. Mas Fatur ya. Iya. Artinya apa? Ketika kita umat Rasulullah ini mendapatkan satu malam Iya. Lailatul Qadar dalam satu Ramadan, Nggih. berarti di dalam nilainya itu mereka sudah melampaui 83 tahun Iya, lebih betul. Lebih ya. Iya, ketika betul. menemukan satu Ramadan. Nggih. Kita lihat saja ketika kita usianya sudah di atas 60 tahun, Nggih. kurang lebih setelah dikurangi balik mungkin kita ketemu Ramadan bisa katakanlah 50 kali Ramadan. Betul. Kalau kita 50 kali Ramadan itu semuanya ketemu dengan Lailatul Qadar, berarti tinggal mengalihkan aja. Iya. Itu bisa menandingi umur nabi-nabi Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Anjir, Ini Masya jawaban Allah ketika ada sahabat yang komplain kok sidik umurnya kita gitu ya. Ternyata Allah memberikan peluang adanya Lailatul Qadar yang di dalamnya lebih baik daripada alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau kita hari ini Mas Fatur sudah sampai di hari yang ke-18, Betul. besok ke-19 ya. Lagi nanti kemudian akan masuk ke hari yang ke-20, Nggih. maka Allah sebenarnya tidak meminta kita untuk kemudian mencari Lailatul Qadar itu di 1 tahun. Iya, betul. Coba bayangkan aja kalau Allah itu memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar sepanjang 1 tahun, Mas. Nggak ada yang komplain. Iya, iya, betul. Karena bandingannya tadi Bandingannya. 1000 bulan ya. Nggih. Lebih baik daripada 1000 bulan. Coba kalau kemudian kita diminta untuk mencari Lailatul Qadar selama setengah tahun Iya, atau 6 bulan. 6 bulan. Kita pun juga tidak komplain. Nggih, betul. Karena 6 bulan kita disuruh kerja keras, berupaya dengan maksimal untuk mendapatkan satu malam yang malam. lebih baik daripada 1000 bulan. Kita masih menginginkan untuk mendapatkan satu malam itu. Betul. Nggih. Itu 6 bulan, nggak ada Iya. yang komplain. Kalau kemudian Allah memerintahkan kita melalui Rasulnya untuk mencari satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu selama 1 bulan, Iya. ya 1 bulan Ramadan, kita pun juga agak komplain. Nggih. Karena bandingannya tadi yang lebih baik daripada 1000 bulan. tadi, betul. Tetapi Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang, Nggih. Muhsin, Betul. Pak nggih. Fatkur ya dengan kita semuanya. Allah melalui Rasulnya hanya meminta memberikan tanda-tanda bahwasanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu Nggih. adanya di 10 hari Hari terakhir di terakhir. bulan Ramadan. Nggih. Maka ini yang harus jangan kita sia-siakan ya. Nggih. Malam-malam itu akan datang. Dan kalau kita sampai dengan hari ini belum apa-apa, Mas Fatur, Nggih. belum maksimal kita mengisi waktu-waktu malam-malam yang sebelumnya, katakanlah ketika kita tidak akan pernah maksimal, malam ini akan terus berlari. Oke. Nggih. Malam 20, malam 21, malam 22 akan terus berlari. Nggih. Padahal Allah mengatakan ayyamam ma'dudat. Ramadan ini waktunya terbatas. Terbatas sekali, betul. Dan nanti tahu-tahu loh kok sudah Sudah selesai. selesai, Sedang saya betul. belum apa-apa. Nggih, betul. Padahal janjinya tadi Allah katakan ya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ya tadi kalau kita sadar betul bagaimana sesungguhnya kita nggak pernah ketemu Nggih. dengan malam ini setiap harinya, setiap bulannya. Betul. Ya, karena kalau kita nanti sudah lewat Lailatul Qadar ini tidak Allah turunkan di bulan Rajab Iya. atau di bulan Sa'ban Sya'ban. atau di bulan-bulan lainnya selain Ramadan. Nggih. Kenapa? Karena padahal di bulan Sa'ban ini jin-jin, setan-setan tidak dibelenggu, Iya, pintu-pintu neraka tidak ditutup, ya, pintu-pintu surga tidak dibuka. Artinya apa? Lebih mudah peluangnya ketika Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita hambanya Betul. di bulan yang pintu-pintu surga dibuka, Nggih. pintu-pintu neraka ditutup, Nggih. setan-setan dibelenggu. Gitu. Betul. Artinya kan begitu mudahnya sebenarnya Allah itu memberikan peluang. Nggih. Hanya saja memang Allah itu tidak menurunkan
waktunya Waktu kapan, kapan, harinya iya. kapan. Iya. Hanya membatasi yang 10 hari tadi Mas Fatul. Betul. Ya, ini kan sebenarnya sudah kemurahan Allah. Iya, betul. Kalaupun Allah melalui Rasulnya nunjuk nih, engkau malam Lailatul Qadar akan turun malam ini, gitu. Ini Mungkin bisa jadi selain malam ini kita akan lalai mungkin. lalai, Iya, akan enggak mau enak-enakan ibadah, gitu. enak-enakan. Makanya Allah menandakan ya hanya 10 malam Iya, ini. betul. Ya memang di dalam beberapa hadis kan disebutkan Nggih. tahara Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Atau juga ada hadis yang menjelaskan bahwasanya carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Betul. Ya. Tapi para ulama lebih sepakat bahwasanya di malam-malam genap itu adalah sebuah hadis secara umum, mengumumkan. Tetapi yang malam-malam ganjil itu bukan pengkhususan, itu adalah sebagai sebuah bentuk bahwasanya itu adalah penekanan saja, bukan pengkhususan bahwasanya pasti malam ganjil. Karena ada beberapa ulama yang menyebutkan bisa juga nanti malam genap gitu. Makanya nggak usah dipusingkan lah. Ya. Yang penting ya sikat saja, sebut saja semuanya. Malam ganjil, malam genap, pokoknya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Maka ini yang harus senantiasa kita ingat betul. Bagaimana ya kalau kita melihat para sahabat zaman-zaman dulu ketika menghidupkan 10 malam terakhirnya, Rasulullah itu kan dianalogikan di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu dia mengencangkan ikat sarungnya gitu ya. Artinya apa? Ya memang bersungguh-sungguh sekali ketika mengisi malam-malamnya di 10 malam terakhir itu. Ini ya. Monggo mumpung kita ini mau memasuki di malam ke-20, malam ke-21 dan seterusnya, bagaimana kemudian kita harus bisa mensikapi itu, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang pecundang ya ketika sudah diberikan kesempatan untuk masuk di malam yang nilainya luar biasa, kemudian kita tidak menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Karena semakin menjelang akhir maka semakin seru ya. Semakin menjelang akhir Ramadan dan Ramadan mau selesai, inilah semakin yang harus kita perkencang. Semakin sebagaimana orang balapan kuda itu Mas Fatur ya. Kalau semakin dekat biasanya kan apa malah tambah pelan ya, enggak, seharusnya semakin kencang. Harus semakin kencang kan gitu ya. Sama kita itu nonton pertandingan Piala Dunia Mas. Biasanya Piala Dunia yang paling asik di awal apa di akhir? Ya di akhir tentunya. Walaupun pesertanya sudah tersisa sedikit ya. Tapi justru kemudian di akhir-akhir itulah semakin menegangkan. Sama Pak. Di bulan Ramadan pun juga demikian. Ketika semakin akhir kita harus semakin kuat sebagaimana Rasulullah tunjukkan. Ya, kencangkan ikat sarung kita. Jauhi hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, ini waktunya kita untuk berusulah dengan Allah Subhanahu wa taala, berkholwat ya. Itu ya, Mas. Nah, Ustadz ini ada yang telepon namanya Ustadz ya. Ada Bunda Sri Huning ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Monggo Bunda. Nggih, menika masalah malam Lailatul Qadar nggih. Nggih. Kita itu ya mesti banyak doa-doa ya. Terutama di masjid itu yang habis tarawih itu berdoa. Kalau di rumah itu ya kita tetap tambah berdoa ya. Kan namanya harus tidak cepat tidur, kita harus tidur sebisa mungkin malam, banyak wiritan, doa, istighfar, sholawat ya Ustadz gitu ya. Nggih. Iya. Menika nggih. Pripun? Ya yang ditanyakan Bu Ning. Nggih, Lailatul Qadarnya kan harus banyak berdoa, harus banyak wiritan, istighfar, terus sholawat. Okay. Misalnya kalau seperti anak-anak muda ya, anak muda tetap keluar rumah nggak bisa ya. Nah ini untuk anak-anak itu caranya bagaimana biar nggak keluar malam, dinasihati supaya di rumah jangan keluar malam. Ini yang usianya sudah 30 yang seneng main-main malam itu loh, itu bagaimana cara menasehati itu yang pertama. Terus yang kedua ini masalah
masalah apa zakat fitrah ya Pak Ustadz. Nggih. Nggih, monggo. Zakat fitrah itu kalau misalnya nggak di masjid langsung dikasihkan yang bersangkutan itu bagaimana? Terus itu doanya apa? Kalau yang misalnya orang yang tidak mampu, kita memberikan langsung yang bersangkutan yang orang tidak mampu itu bagaimana? Terus doanya gimana? Doanya apa gitu loh Ustaz. Nggih. Itu aja, makasih waktunya. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Bu Sri Huning. Jadi memang kita nanti akan membahas ke situ nggih. Betul. Dalam rangka untuk meraih dan mencari Lailatul Qadar itu apa saja yang harus kita lakukan. Tapi sebelum di sana tadi baru pembuka yang kita sampaikan bahwasanya memang Lailatul Qadar ini sebuah waktu momentum yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena kita ketemunya tidak setiap bulan. Betul. Hanya ada waktu khusus dan alhamdulillah di Ramadan ini Allah hadirkan kita, berikan kesempatan untuk mendapatkan dan menemukan waktu itu. Nggih. Sehingga kalau Allah sudah memberikan peluang, kesempatan kepada kita, ya bagaimana kita mencontoh para Rasulullah dan para sahabat Betul. ketika mengisi dan menghidupkan waktu-waktu itu. Nggih. Karena sekali lagi Allah mengatakan ayyama ma'dudat di dalam surat Al-Baqarah 184 ini bahwasanya Ramadan ini waktunya terbatas. Iya, betul. Kita nggak sadar hari ini seakan-akan baru ketemu satu Ramadan itu kemarin gitu ya. Iya, Ternyata betul. ini sudah hari yang Hari ke-18. 18. Nanti kalau kita nggak sadar, tahu-tahu loh malam 21 nggak kerasa, malam 22 nggak kerasa, tahu-tahu sudah habis baru Habis. kita menyesal. Iya, Ini yang betul. harapannya jangan sampai ketika Allah sudah memberikan tanda-tandanya bahwasanya malam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu waktu yang spesial, Nggih. ya kita harus jadikan spesial mungkin kita menghormati mengisinya. Oke. Lalu bagaimana kita bisa mengisinya, bagaimana kita cara untuk mencarinya? Ya beberapa ulama banyak Nggih. mempersiapkan diri. Betul. Salah satunya adalah bagaimana ketika kita itu dianjurkan untuk memuliakan di 10 malam terakhir ini, Nggih. yaitu kita mensikapinya dengan spesial. Salah satu di antaranya para ulama klasik mengatakan mensunahkan penampilan kita itu penampilan yang terbaik sampai di situ. Nggih. Nah, agar kita itu dari sisi perasaan kita, kemudian suasana kita itu betul-betul memberikan sambutan yang luar biasa terhadap datangnya 10 malam terakhir itu. Nggih. Bahkan para ulama klasik seperti misalkan saja Anas bin Malik, Nggih. Ibrahim An-Nahani, Nggih. beliau itu bahkan mensunahkan ketika malam-malam setiap malam itu untuk mandi, Oh, ya. nggih. Kemudian memakai parfum wewangian yang luar biasa, betul. kemudian pakai baju yang terbaik, Nggih. ya, yang termahal, bahkan pakai perhiasan. Oh, nggih. Ya, kalau laki-laki kan nggak boleh Nggak pakai boleh, emas, ya. betul. Tapi ini ibarat bagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik, bagaimana begitu pentingnya untuk menyambut sebuah waktu yang spesial tadi. Iya, betul. Jadi pakai baju yang paling mahal. gitu ya. Nggih, Kalau nggih, Mas nggih. Falcon baju yang paling mahal berapa? Aduh, kita Ya. saya kira segitulah. Jadi seorang ulama klasik Tamim Ad-Dari, Nggih. beliau itu sampai membeli baju khusus untuk menyambut adanya malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Nggih. Sampai dikatakan bahwasanya beliau itu membeli baju seharga 1.000 dirham. Tahu Pak Mas Fatul, 1.000 dirham itu berapa? Ya kurang lebih nilainya lebih daripada 60 juta. Ya. Ya, Nggih. 60 juta untuk beli baju saja. Iya, betul. Dan itu dikhususkan untuk menyambut 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ini karena memang ya penyambutan yang spesial sekali terhadap 10 malam terakhir. bulan 10 akhir bulan Ramadan tadi. Ya. Makanya ketika kita itu menyambutnya dengan sebaik-baiknya, Nggih. maka Allah akan memberikan balasannya juga tidak kemen-kemen. Iya, gitu. betul. Ya. Itu ya, ini yang baik yang etikaf maupun yang tidak. Nggih. Gitu. Maka itu yang pertama ya. Jadi bagaimana kita bisa menyambut Ramadan ini, menyambut 10 malam terakhir. akhir bulan Ramadan ini dengan penampilan yang jangan asal-asalan. Asal-asalan. Oh, nggih. Kadang kalau kita etikaf ya di masjid, ya jadikanlah bekal ketika kita etikaf 10 hari misalkan, itulah bekal-bekal yang terbaik. Oh, nggih. Baju yang paling baik,
kemudian parfum juga yang paling baik Nggih. gitu. Ini yang pertama, nggih. Kemudian yang kedua tadi ditanyakan karena apa yang pengen kita upayakan ketika Upayakan. kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Betul. Yang pertama memang jaga sholat kita. Betul. Ya, jaga sholat 5 waktu berjamaah khusus bagi laki-laki. Nggih. Ya, di malam-malam ini adalah harga mati. Iya. Sholat berjamaah. Jadi harus diperjuangkan dengan ya harga mati tadi. Monggo menyikapinya bagaimana, khususnya sholat isya dan sholat subuh bagi seorang laki-laki ya. Tapi harga mati itu lima waktu itu harus berjamaah sebenarnya. Bagaimana Imam Romli manhajnya Syafi'i, ya, beliau berpandangan sebagaimana pandangan Imam Syafi'i, barang siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ini katanya Imam manhajnya Syafi'i ya, dari Imam Romli. Barang siapa yang sholat berjamaah isya dan subuh maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dasarnya dari mana? Mendasar dari hadis riwayat Muslim, bahwasanya man sholat isya fil jamaah faha annama qammu nisful lail. Barang siapa dia melaksanakan sholat isya berjamaah, maka dia akan dihitung mendapatkan setengah malam suntuk. Akan dihidupkan. Itu ketika sholat isya berjamaah. Kemudian ketika ditambah lagi dengan sholat subuh berjamaah, maka barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan disambung tadi dengan menghidupkan malamnya semalam suntuk. Artinya ketika dia dalam satu malam suntuk dia hidupkan dengan sholat jamaah isya dan subuh, maka dia akan mendapatkan seakan-akan Lailatul Qadar. Itu apa yang dikatakan oleh Imam Romli. Maka yang perlu kita lakukan, bagaimana kita harus memastikan sholat kita berjamaah, khususnya yang laki-laki ya. Kalau bagi seorang ibu, ya monggo, biasanya kalau hadisnya jelas bahwasanya rumah itu ya tetap terbaik bagi ibu. Kalau emang ibu mungkin di rumah ada saudara atau ada anak, bisa berjamaah di rumah. Tapi pun kalau memang tidak ada, memang ada beberapa ulama yang menyarankan bisa nanti iktikaf di masjid atau dia sholat di masjid ketika memang beliau tidak ada alasan yang mengganggu. Karena bagi seorang ibu ketika harus bersolat berjamaah di masjid, satu harus mengurangi fitnah, kemudian harus atas izin suami. Kemudian tugas-tugasnya sebagai seorang ibu selesai. Nah, itu kan paling tidak. Makanya tetap hadis asalnya, dasarnya adalah rumah tetap yang terbaik bagi seorang istri, seorang ibu. Tapi tidak masalah ketika ada tujuan-tujuan syiar Islam, kemudian ada dakwah Islam ketika seorang wanita ke masjid dengan beberapa syarat tadi. Itu ya, dua hal kita sampaikan. Berpenampilan yang terbaik dan jaga sholat. Ya, di waktu-waktu 10 malam terakhir ini. Nah, mungkin Ustadz kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah satu ini Ustadz ya. Ini mau ada yang lewat terlebih dahulu. Jadi untuk satrasi yang pengen bergabung di Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Oke, Masya Allah, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, saudara Rasi. Ustadz, ini nampaknya sudah ada yang bergabung lagi dengan kita. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Warno. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Begini Ustaz, mohon maaf nih tak telepon terus karena ini sekarang nih saya tuh mata tuh semakin berkurang. Jadi ini bagaimana kalau saya itu kalau iktikaf tuh di musola di depan rumah, tapi musolanya itu di setiap hari itu dibikin sholat wajib 5 kali itu tiap hari begitu. Apakah itu bisa iktikaf tuh di musola gitu maksud saya? Ya karena ya saya kan mau ke masjid tuh terus nggak ada temen, bingung nih. Jadi harus di depan rumah itu kan ada musola. Jadi saya iktikaf di musola mulai dari jam 2:30 ya. Jam 10
pokoknya jam 4. Terus nanti sampai sholat Isra itu selalu kan begitu sampai 10 hari. Itu bagaimana, itu bisa atau enggak, karena kan etika itu harusnya kan di masjid, yang masjidnya sudah dibikin Jumatan. Mohon penjelasan. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ini Pak Ustaz Budi, ini saya belum ngasih tahu sama Ustaz Budi. Sekarang ini saya ini sudah tinggal sendirian, ditinggal istri selamanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur sembah nuwun kagem Bapak Warno, monggo Ustaz. Nggih, Warno nggih iku nderek nggih ben bela sungkawa Pak Warno, mungkin pangapunten belum tahu informasinya nggih. Nggih ya, sekaligus memang ini tadi ada Bu Huning sama Pak Warno. Untuk yang pasti intinya gini aja ya, karena memang masalah waktu ya, karena nanti jelaskan satu-satu kan ndak nuntut juga. Betul. Prinsipnya bahwasanya etikaf ya, kan ini kan etikaf. Memang etikaf itu kan berdiam diri di rumah Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita, bermunajat kepada Allah, berkholwat dengan Allah. Betul. Dan etikaf ini disejajarkan atau dikaitkan dengan upaya untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, sedangkan upaya-upaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar tadi kan banyak sebenarnya ya. Memang pada prinsipnya mencontoh Rasulullah ya, menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya, istrinya untuk menghidupkan malam-malam itu. Betul. Dan lebih banyak untuk beribadah pada saat 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah ya, seperti Bu Sri Huning tadi ya, bisa dengan tilawah Quran, bisa berzikir ya, bisa berdoa. Intinya semuanya dinilai dengan kebaikan. Dan ada memang amalan-amalan khusus ya, yang memang paling banyak dilakukan di saat malam-malam itu. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sebagaimana Rasulullah, memang ada beberapa hadis Rasulullah diminta kita semuanya untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian ada hadis yang kedua, ada yang juga menyebutkan mencarinya di malam ganjil. Ya, cuma satu yang malam ganjil ini bukan menjadi sebuah pengkhususan ya, harus Kak. Ini hanya sebagai penekanan aja. Artinya tidak usah dipusingkan apakah malam ganjil atau malam genap. Gitu. Kalau bisa ya memang 10 malamnya itu harus kita hidupkan. Tidak betul, karena kalau dulu ada perbedaan ya, ada yang awalnya misalkan ada yang puasanya lebih dulu, maka ganjil genapnya kan berbeda dengan yang puasanya belakangan gitu ya. Maka ya ambil aja 10-10-nya menjadi 10 malam terakhir kita hidupkan semuanya. Kemudian selain itu kan tadi berpenampilan yang baik. Ini nanti sambil mengarah ke Pak Warno ya. Betul, jawabannya. monggo. Semulu kita berpenampilan yang terbaik, pastikan kita itu bahkan sampai menggunakan parfum. Seorang ulama Anas bin Malik sampai kemudian membeli baju yang nilainya lebih daripada 1000 dirham tadi atau 60 juta. Ini kan luar biasa, penyambutan yang luar biasa. Kemudian pastikan sholat berjamaah kita ya, terutama laki-laki. Jadi subuh 5 waktu lah gitu ya, berjamaah. Ya, ala kuliah termasuk tadi Pak Warno ketika di musola, ya ini kan masalahnya ketika nanti sholat Jumat, ini kan sebagai pengganti sholat zuhur, ya dikhawatirkan jangan sampai kemudian lepas tidak berjamaah gitu. Karena harga mati bagi seorang laki-laki tadi, kalau ketika ingin mendapatkan itu ya 5 waktu sholatnya dijaga berjamaah di masjid. Kecuali memang ada uzur-uzur tertentu ya, yang mungkin semacam Pak Warno, ya kalau kita ingat kisahnya Abdullah bin Umi Maktum, ya, seorang yang tua dalam kondisi ya berkurang ya pandangannya, ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul,
apakah saya juga diwajibkan untuk ke masjid Nggih. gitu ya? Apa jawaban Rasul? Ya jenengan mendengar adzan atau enggak gitu. Oh, Ya iya, iya. mendengar Rasul, ya sudah kalau mendengar adzan di masjid itu ya jenengan berarti tetap harus menjawab, menghadiri panggilan itu. Oh, nggih. Akhirnya sampai Abdullah bin Umi Maktum itu kan membuat apa ya, pembantu Oh, iya. yang bisa membantu dia supaya selamat aman jalan menuju ke masjid. Iya. Ya ini kan ya perlu melihat kondisi ya kalau Iya. sebenarnya Wakno Bang. Apakah kemudian kalau Abdullah bin Umi Maktum atau ada mungkin ulama-ulama yang pernah membuat tali rafia dari rumahnya menuju ke masjid, Nggih. sehingga ketika ada panggilan adzan ya dia berpegangan dengan tali Tali itu rafia, sampai tali itu dirasa aman menuju ke pintu masjid. Oh, nggih. Itu ya. Tapi qadarullah ketika memang dirasa lebih aman di musola, Nggih. itu nggih, disarankan tadi untuk sholat Jumatnya ya tetap harus di masjid. Iya. Jadi untuk tidak terlepas daripada sholat Jumat nanti kan 10 hari itu ketemu Jumatnya berapa kali Mas? Kalau ada yang 1 kali, ada yang mungkin 2 2 kali. ya. Bisa jadi misalkan 2 kali Jumat daripada nanti putus gitu ya ketika mau terus untuk beretikaf, ya mendingan sekalian di masjid. Nggih. Tetapi kan nanti harus ada orang yang dikasih informasi supaya nanti memudahkan Nggih. ketika ada kepentingan di masjidnya. masjid, ya. Itu kalau wal alam bisawab ya. Nggih. Karena memang perintahnya itikaf itu ya di masjid yang dipakai untuk sholat Sholat Jumat Jumat. berjamaah. Oh, Karena apa? Ya tadi harapannya bahwasanya 5 waktu sholat itu tidak Tidak terputus. terputus, betul. Itu ya. Yang ketiga pastikan kita itu sholat tahajud, sholat tarawih atau sholat tahajud, Nggih. dan sholat Dan tahajud. iya. Karena apa? Ya hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang dia melakukan sholat bersama imam, Nggih. sholat malam, pembangunan malamnya bersama imam sampai dengan selesai, Nggih. maka dia akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menghidupkan malam-malamnya semalam suntuk. Betul. Ya, dengan dasar ini ketika setiap malam dia melakukan sholat itu bersama imam sampai selesai, maka dia menghidupkan malam semalam suntuk. Ketika itu datang Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan itu. Oke. Itu dasar sebagai upaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, walaupun mungkin apa ya, kadang ada yang sudah kan sholat tarawih ini juga macam-macam. Ada Iya, yang betul. ada yang 8 rakaat, ada rakaat. yang 11 20 rakaat, ada yang ya macam-macam. Tapi yang pasti bagaimana kita itu sampai selesai sholatnya bersama imam, Nggih. ya, termasuk imam witir, kita juga ikut witir. Nggih. Termasuk toh kalau kemudian kita pengen menambah Betul. untuk menambah sholat malamnya nanti, tahajudnya nanti, ya nggak ada masalah, kita tambahkan aja. Nggih. Gitu. Iya. Jadi ketiga, kemudian yang keempat berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Oh, nggih. Ya mungkin seperti Pak Warno misalkan ya banyak berupaya untuk memurojaah hafalan apa yang dihafal gitu ya. Kemudian kalau kita mengacu pada para sahabat, ya memang mereka luar biasa Pak. Ada yang seperti Imam Abu Hanifah itu Nggih. 2 kali khatam dalam sehari. Masya Allah. Nggih. Itu 2 kali khatam Mas Fatul kan luar biasa. Jadi 30 juz dalam setengah hari. Setengah hari. Ya Allah, Imam Qatadah itu 3 hari khatam di dalam sehari. Luar biasa mereka semuanya. Dan inilah yang menjadikan kata Rasulullah, barang siapa yang membaca, atau juga kalau memang kita paling angel-angelnya gitu Mas ya. Nggih. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca ayat Al-Quran 100 ayat di sebuah malam, maka dia akan mendapatkan bonus pahala sholat tarawih semalam suntuk. Jadi minimal kalau memang kita tidak bisa sebagaimana para sahabat tadi ya, Abu Hanifah, kemudian Imam Qatadah yang 3 hari khatam, kemudian 2 kali khatam dalam sehari. Betul. Itu membaca ayat dalam tahajud kita atau dalam sholat malam kita 100 ayat. Ya, itu maka akan diganjar sebagaimana pahala sholat tarawih semalam suntuk. Ya, ini kata Rasulullah. Ya, ini perlu kita hidupkan. Tapi ya 100 ayatnya jangan apa Mas katanya, ya sudahlah surat ini aja terusan itu terus. Jadi jangan pilih-pilih surat. Jangan pilih-pilih ya. Akhirnya yang pendek-pendek kulhuai, akhirnya yang balik kulhuai gitu. Itu ya. Kemudian kaitannya dengan
tadi Bu Sri Huning Iya. berzakat ya. Iya, betul. Berzakat itu memang nyun pangapunten sekali, biasanya masjid itu kan pasti membuka. Iya, betul. Sesungguhnya kalau di secara agama dan secara negara namanya amil yang punya hak ya, Iya. punya hak untuk memungut dan mentasarufkan itu ya memang SK-nya adalah SK amil gitu ya. Iya. Namanya amil itu ber-SK sebenarnya. Betul. Maka kalau kemudian menurut Kemenak dan mungkin dengan Badan Amil Zakat, apakah di Basnas atau di lembaga amil zakat, maka ketika masjid yang mungkin tidak masuk bagian yang memiliki SK amil, maka dia harus menjadi sub dari amil gitu. Ini yang menjadi masalah kadang. Maka bisa jadi banyak pandangan yang ketika masjid itu membuat panitia zakat, maka panitia zakat itu sebenarnya juga harus pengetahuan dengan Basnas atau LAS gitu. Betul. Sebagai bagian dari kepanjangan tangan dari amil. Itu yang pertama. Sehingga resikonya nanti ya karena amil itu ada hak juga, Mas, dari sebagian harta atau zakat yang diterima. Ketika nanti SK-nya atau keberadaan statusnya bermasalah dalam tanda kutip, tentunya ketika mengambil hak itu juga dipertanyakan haknya. Itu yang pertama. Ketika kemudian pertanyaan Bu Sri Huning tadi untuk menyerahkan kepada orang yang langsung ditunjuk menurut pemuzakinya, orang yang berzakatnya, maka ini juga ada beberapa kekurangan, juga ada beberapa kelebihan ya, masing-masing ada itu. Kekurangannya bisa jadi ya, amil itu mereka kan yang pandangannya lebih luas. Betul sekali. Sehingga mustahik atau penerima zakat itu mereka lebih banyak alternatifnya. Sehingga bisa jadi menurut Bu Sri Huning misalkan dia itu miskin, tetapi ada pandangan dari LAS yang mempunyai pandangan lebih luas tadi, ternyata masih ada orang yang lebih berhak lagi. Sehingga ketika Bu Sri Huning harusnya yang lebih berhak tadi mendapatkan, ternyata atau pendapatnya lebih banyak, ternyata justru yang dia tidak mendapatkan, tetapi yang tidak lebih prioritas malah mendapatkan. Ini kekurangannya ya. Makanya fungsi amil itu kan seperti itu salah satunya. Walaupun misalkan Bu Sri Huning ketika menzakatkan lewat amil boleh menitipkan. Saya punya orang yang menurut kami dia miskin. Tolong kami berzakat lewat jenengan. Orang ini tolong juga diperhatikan untuk mendapatkan mendapatkan zakatnya atau sebagai mustahik gitu ya. Dan untuk bagaimana doanya, bagaimana niatnya, sebenarnya tidak ada fikih khususnya ya. Yang pasti memenuhi syarat. Kalau itu zakat profesi, zakat mal dan seterusnya, dia sudah memenuhi hartanya, misalkan zakat mal sudah memenuhi nisabnya selama 1 tahun. Harta itu ada dalam dirinya. Kemudian sudah melewati batas minimal dikeluarkan zakatnya. Sekarang lebih 83 kg emas atau 85 gram padi. Kalau gitu hak zakat pertanian. Itu ya. Untuk doanya bagaimana? Ya yang pasti hatinya meniatkan bahwasanya saya ingin membersihkan harta kami. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya ingin berzakat untuk kepentingan agama Allah, memenuhi kewajiban saya sebagai kalau zakat fitrah ya fardu ain, fardu kewajiban pribadi kami untuk membersihkan jiwa dan harta kami. Secara fikih tidak ada aturan-aturan khusus ya. Yang pasti bagaimana hati sudah bertahap, sudah memberikan upaya untuk berzakat, kemudian diterima oleh amil, kemudian amil mendoakan, selesai. Dan kemudian akadnya sudah diterimakan kepada mustahik yang menerima zakat. Itu ya pertanyaan Bu Sri Huning tadi. Ya. Semoga nanti untuk pertanyaan dari Bunda Sri Huning maupun Pak Warno bisa terjawab tadi ya. Dan Ustadz, ini nampaknya memang waktu sudah lewat ya. Udah luar biasa, sangat amat cepat, nggak terasa. Betul sekali. Ini sisa 3 menit, Ustadz, monggo bisa mungkin untuk memberikan kesimpulan sekaligus nanti monggo bisa ditutup. Itu nggak terasa Mas. Jadi monggo sama-sama saling mengingatkan, ini kesempatan luar biasa Allah hadirkan kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah, apalagi kemudian sebentar lagi tinggal hitungan detik, hari, bahkan tidak sampai kemudian minggu, kita akan diketemukan dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini adalah momen-momen yang
genting ya, yang harus kita sikapi dengan upaya-upaya maksimal. Betul. Sebagaimana Rasulullah mengencangkan ikat sarungnya, menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya, keluarganya untuk menghidupkan malamnya, dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak ada kaitannya dengan hablum minallah. Memang waktunya 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah untuk mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya, menangis kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berkholwat ya, menyendiri. Makanya ya Rasulullah ketika beriktikaf ya membangun ruang khusus ya. Bahkan ada yang menyebutkan riwayatnya sampai semacam membawa tenda gitu Mas ya. Artinya membangun ruang khusus dan situ memang berkomunikasi, berkholwat khusus dengan Allah, menangis. Makanya doanya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apa yang harus saya lakukan ketika saya berjumpa dengan, saya menemui Lailatul Qadar? Maka kata Rasulullah, ya ketika malam-malam itu perbanyaklah dan selalu ucapkan innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak hanya sekedar ucapan lisan, tetapi harus diyakini di dalam hati. Betul. Artinya apakah kuat semalam suntuk hanya dengan mengatakan innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni? Sekali lagi jangan hanya dengan lisan, tapi resapi dalam hati. Ya Allah, saya dulu pernah ngomeli ibu saya dulu pernah menzalimi si fulan, saya dulu pernah melakukan perbuatan dosa maksiat, ya Allah, menangis. Itu nanti akan betul-betul kita bisa nikmati. Walaupun mungkin berjam-jam kita akan bisa meresap dalam hati kita dan betul-betul curahkan taubat kita, mohon ampun kita, istighfar kita kepada Allah. Dan itulah momentum waktunya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Itu insya Allah Mas Fatur mungkin kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang tidak lama ini. Mohon maaf tadi Bu Siguning, Pak Warno, kalau penjelasannya mungkin kurang lengkap ya, nanti mungkin bisa dilengkapi dengan waktu-waktu yang lain. Betul. Demikian Mas Fatur dan para pendengar Radio Rasi FM yang senantiasa dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, semata kelemahan saya, kebaikan dari Allah. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun ke Ustadz Budi untuk sore hari ini Ustadz nggih. Dan tentunya saudara-saudari Fatur juga Ustadz Budi untuk sore hari ini izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih untuk saudara-saudari yang telah senantiasa bergabung dengan Fatur dan juga Ustadz di sore hari ini ya. Tentunya kita akan bertemu lagi besok di program yang sama, itu program Khidmat Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.